Banyak di antara kita bertanya-tanya, kenapa pasca reformasi, kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berganti? Apakah ini berarti ada yang salah dengan kurikulum lama yang berlaku di Indonesia? Lalu, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk menyikapi perubahan kurikulum tersebut? Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mengupas mengenai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yuk, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal perjumpaan kita tadi, pasca reformasi, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum pendidikan, terutama di tingkat dasar dan menengah. Mulai dari tahun 2004, kita pernah mengalami berlakunya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dilanjutkan pada tahun 2006, kita mulai mengenal kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dilanjutkan di tahun 2013. Kita juga menerapkan kurikulum 2013 yang sempat beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Terakhir, di tahun 2021, kita mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Awalnya kita tentu bertanya-tanya, mengapa sih kurikulum pendidikan di Indonesia ini sering berubah? Bapak, Ibu guru hebat, sebagaimana dikutip dari news.okezone.com, Profesor Pendidikan Moral Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Masruki MPD mengatakan bahwa kurikulum yang baik harus mampu mengikuti dinamika masyarakat. Sebab sebagai salah satu produk pendidikan, kurikulum dirancang untuk membantu proses belajar masyarakat dan dapat mengakomodasi kebutuhan aktual sekaligus kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Bapak Ibu, bukankah kurikulum lama telah berhasil mencetak generasi handal yang ada di masa kini? Betul, banyak generasi tua saat ini berhasil berkat didikan kurikulum lama. Namun, sekali lagi, hal tersebut tidak lepas dari keberadaan dan kebutuhan masyarakat pada zaman itu. Bukankah saat ini dunia telah berubah dari analog ke digital? Dari surat menyurat menggunakan kertas, sekarang sudah mulai semuanya serba email, semua juga serba internet. Nah, perubahan kurikulum yang cepat semata-mata untuk mengikuti dinamika perkembangan zaman yang semakin cepat pula. Lalu, mengapa sih harus kurikulum merdeka? Pandemi COVID-19 yang mulai melanda Indonesia di tahun 2020 lalu memaksa pendidikan dilaksanakan secara daring dan serba terbatas. Hal ini ternyata menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada generasi saat ini. Namun, ternyata hal ini seolah membuka mata kita bahwa di Indonesia sebetulnya telah lama mengalami learning crisis. Tidak sedikit anak di Indonesia kesulitan dalam memahami bacaan yang begitu sederhana maupun menerapkan konsep matematika dasar. Nah, inilah kemudian yang mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencoba untuk melakukan upaya pemulihan pembelajaran melalui perubahan kurikulum di Indonesia dengan mencanangkan berlakunya kurikulum merdeka. Mengapa merdeka? Bapak, Ibu guru hebat, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan. Memiliki arti bahwa manusia diberikan kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Maka, dari hal itu diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir maupun batin. Jiwa yang merdeka sangat diperlukan sepanjang zaman agar bangsa Indonesia tidak didikte oleh negara lain.
Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem Among, yakni melarang adanya hukuman ataupun paksaan kepada peserta didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitas mereka. Paradigma ini yang kemudian ditekankan pada kurikulum merdeka karena selama ini meski telah beberapa kali berganti kurikulum, namun masih banyak sekali guru yang masih belum move on dengan gaya pendidikan ala kolonial. Guru masih sering memberikan hukuman fisik ketika murid tidak mampu mengikuti gaya pembelajaran yang guru harapkan, baik terkait penugasan maupun cara belajar murid yang dianggap mengganggu kelas. Dengan kurikulum merdeka dan merdeka belajar, murid dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Murid dengan tipe belajar visual tidak dipaksakan untuk mengikuti pembelajaran bergaya auditori. Anak dengan tipe kinestesi tentunya akan kesulitan kalau dipaksakan mereka mengikuti pembelajaran yang bergaya visual. Nah, inilah kemudian yang diakomodir oleh kurikulum merdeka. Murid akan terakomodasi untuk belajar dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi yang menjadikan murid kita siap menghadapi tantangan global. Selain itu, kurikulum merdeka memang dirancang agar pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan tidak semata-mata menitik beratkan pada penguasaan materi, namun juga harus mengembangkan pendidikan yang bermakna. Bapak Ibu guru hebat, lalu bagaimana dengan pengamalan nilai Pancasila di kurikulum merdeka ini? Nah, justru di kurikulum merdeka, pengamalan nilai Pancasila semakin diperkuat. Selain diintegrasikan di dalam semua mata pelajaran, secara spesifik, kurikulum merdeka mengamanatkan satuan pendidikan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu, apa pula dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Bapak dan Ibu guru hebat, terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan kita bahas pada seri video berikutnya. Di akhir pertemuan kita kali ini, saya ingin mengutip sebuah kalimat dari Bapak Pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Bapak dan Ibu guru, untuk itu, yuk kita berubah ke arah yang lebih baik dengan menerapkan kurikulum merdeka. Salam kurikulum merdeka, salam pendidikan Indonesia, untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.